persilahkan untuk Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia menyampaikan pemaparan kinerja 2025 dan apa-apa saja rencana 2026. Hadirin Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widianti Putri Wardana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati segenap tamu undangan, Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dan juga yang mewakili Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rekan-rekan media setanah air, selamat siang. Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Tahun 2025 ini hampir berakhir dan kami siap menyambut 2026 dengan semangat baru agar sektor pariwisata semakin maju dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Tahun 2025 menjadi tahun yang sangat istimewa bagi pariwisata Indonesia. Kita patut berbangga dan bersyukur bahwa kualitas pariwisata Indonesia semakin diakui lewat berbagai penghargaan dunia. Mulai dari gastronomi Indonesia yang diakui secara internasional melalui penghargaan The New Destination Champion Award 2026 untuk gastronomi dari La Liste Prancis. Hospitality Media lewat 33 hotel dan resort yang meraih Michelin Keys, dan Desa Wisata Pemutaran sebagai salah satu Best Tourism Villages dari UN Tourism bersama Desa Wisata Osing Kemiren untuk upgrade program untuk desa berpotensi. Ketiga pencapaian tersebut hanyalah sebagian kecil dari 153 penghargaan internasional yang diterima Indonesia tahun ini, dibandingkan 66 penghargaan di tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia semakin diminati dunia, didukung oleh peningkatan kualitas destinasi, infrastruktur dan layanan dari seluruh ekosistem pariwisata Indonesia secara berkelanjutan. Prestasi yang solid semakin terlihat dari performa sektor pariwisata yang menunjukkan tren melampaui target. Kami optimis kunjungan wisatawan mancanegara akan mencapai 14 hingga 15 juta kunjungan. Pengeluaran wisatawan mancanegara diproyeksikan mencapai atau melampaui target $1.220 Amerika Serikat, sehingga devisa pariwisata diperkirakan menembus 18,5 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari target batas atas 18,3 miliar dolar Amerika Serikat. Di dalam negeri, perjalanan wisatawan Nusantara diprediksi mencapai target 1,08 miliar perjalanan, sementara itu penyerapan tenaga kerja per Agustus telah mencapai 25,91 juta orang, melampaui target 25,75 juta orang. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, kami optimis dapat berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan Office of Chief Economist Bank Mandiri mengestimasikan kontribusi mencapai 4,9% melampaui target 4,2 hingga 4,3% terhadap PDB. Proyeksi positif ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama serta dukungan banyak pihak. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas komitmen yang terus diberikan bagi kemajuan pariwisata Indonesia. Di sisi lain, kami juga berupaya menjalankan berbagai program untuk mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata yang kami harapkan dapat mempermudah industri, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sepanjang Januari hingga Oktober tahun 2025, angka kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 12,76 juta kunjungan, bertumbuh 10,32% dibandingkan Januari hingga Oktober 2024. Untuk memfokuskan upaya promosi, Kementerian Pariwisata menetapkan 15 target utama
negara target utama. Terbukti ke-15 negara ini menyumbangkan 72% dari total kunjungan kumulatif 2025 dengan Malaysia sebagai penyumbang terbanyak sebesar 17%. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi pengungkit capaian devisa pariwisata yang selama Januari hingga September 2025 ini mencapai 13,82 miliar dolar Amerika Serikat, mencatatkan pertumbuhan 9,42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang berlibur ke luar negeri atau wisatawan nasional, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara lebih tinggi 5,21 juta dan surplus ini semakin besar dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama, bahwa Indonesia semakin menarik dan kompetitif di mata wisatawan dunia. Dan kedua, surplus kunjungan yang terjadi berpotensi memperkuat net devisa positif dari sektor pariwisata. Untuk mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara, kami terus berupaya melakukan promosi untuk memperkuat citra dan menonjolkan daya tarik pariwisata Indonesia. Sepanjang tahun 2025, kami telah melaksanakan berbagai kolaborasi dengan mitra lewat kerjasama terpadu, familiarization trip, business matching, dan partisipasi dalam pameran. Sepanjang 2025, rangkaian kegiatan ini membuka peluang devisa sebesar 29,6 triliun rupiah, sebuah bukti bahwa promosi yang konsisten dan kehadiran yang kuat di pasar internasional memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional. Dalam partisipasi di pameran dan agenda business matching, kami memfasilitasi pelaku industri agar dapat hadir dan menampilkan keunikan Indonesia lewat Pavilion Indonesia untuk menarik minat. Di Pavilion, kami juga memastikan bahwa UMKM dan produk kreatif Indonesia dapat ditampilkan. Kehadiran Indonesia dalam berbagai kegiatan ini sangatlah krusial. Pertama, untuk memastikan brand pariwisata Indonesia tetap terlihat dan tidak tenggelam di tengah gencarnya promosi negara lain. Dan kedua, karena kegiatan ini menghasilkan transaksi nyata dan peluang bisnis yang langsung berkontribusi pada potensi kunjungan wisatawan. Jika kita absen, maka Indonesia bisa hilang dari radar wisata dunia. Selain itu, untuk meningkatkan awareness, kami terus melakukan promosi media luar ruang dan digital, memanfaatkan ruang-ruang publik yang ramai di negara dengan visibilitas tinggi, mendorong Indonesia menjadi top of mind destinasi untuk dikunjungi berikutnya. Tidak hanya promosi, guna meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata, kami juga mengusahakan agar berbagai event menarik dapat terlaksana. Event merupakan bagian penting dari program prioritas kami karena selain menjadi daya tarik wisata, event memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat dengan multiplier effect yang besar. Secara khusus, untuk wisatawan mancanegara diselenggarakan event-event bertaraf internasional untuk menarik leisure travelers, serta event MICE untuk business travelers. Mendorong kedua hal ini, kami hadir lewat pendukungan event dan bidding, juga berpartisipasi dalam pameran seperti AIME, yaitu Asia Pacific Incentives and Meeting Event, business matching, serta forum yang membahas potensi dan ragam tantangan business event melalui SEABEF atau Southeast Asia Business Events Forum. Berikutnya, perjalanan wisatawan Nusantara. Kami sangat berbangga karena perjalanan wisatawan Nusantara terus menunjukkan resiliensinya, terus bertumbuh dan merupakan record high number, mencapai 997,91 juta perjalanan sepanjang Januari hingga Oktober 2025 dengan pertumbuhan year on year 18,89%. Kami berharap upaya-upaya yang kami lakukan dapat terus membangkitkan minat dan memudahkan perjalanan wisatawan Nusantara. Sama halnya dengan promosi mancanegara, kami juga melaksanakan berbagai kegiatan pemasaran dengan payung Bangga Berwisata di Indonesia, dan di Indonesia aja lewat kerjasama terpadu, Femtrip, Sales Mission, Business Matching, pameran wisata, dan publikasi.
Harapan kami di tahun mendatang, masyarakat Indonesia semakin antusias untuk berlibur dan menjelajahi keindahan negeri sendiri. Mendorong masyarakat mengeksplor berbagai destinasi Nusantara, Karisma Event Nusantara menghadirkan event di seluruh penjuru negeri yang menonjolkan kearifan lokal masing-masing daerah. Selain itu juga ada event nasional yang terus kami dukung. Mendorong peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja pariwisata yang sekarang sudah berjumlah 25,91 juta orang. Kami mendorong lewat uji kompetensi dari 2.000 individu dan 622 pelatihan berbasis kompetensi. Bagi masyarakat umum, kami menghadirkan program upskilling yang berfokus pada soft skills, pariwisata berkelanjutan dan keterampilan manajemen bagi 27.393 peserta yang diharapkan dapat mendorong juga kemampuan untuk menjadi host yang baik atau memulai usaha pariwisata. Sementara itu, untuk sumber daya manusia, aparatur pariwisata se-Indonesia, pelatihan dan uji kompetensi jabatan fungsional Adiatama terus kami lakukan. Komitmen pengembangan SDM berkualitas ini juga tercermin pada 6 politeknik pariwisata kami yang berstandar internasional, berakreditasi unggul dan baik sekali. Pada tahun 2025, Poltekpar kembali mencetak lebih dari 2.900 lulusan dan saat ini ada lebih dari 11.800 mahasiswa aktif di 6 politeknik pariwisata kita. Arus investasi pariwisata juga tumbuh terus hingga triwulan ketiga tahun ini. Investasi pariwisata yang terrealisasi mencapai 53,92 triliun rupiah, tumbuh 52,66% secara year on year. Dan kami menyadari bahwa pencapaian investasi ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini adalah hasil dari kerja keras bersama dan dukungan banyak pihak dalam memperkuat ekosistem investasi pariwisata Indonesia. Untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama di investasi pariwisata, kami mengusahakan agar investor mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah. Kami wujudkan melalui kolaborasi dengan UN Tourism dalam peluncuran pedoman investasi Tourism Doing Business Investing in Indonesia yang menjadi pedoman pertama di Asia Pasifik yang dirilis oleh UN Tourism. Dan kami juga mempertemukan langsung proyek-proyek investasi pariwisata Indonesia dengan para investor melalui rangkaian Wonderful Indonesia Tourism Investment Meetings, termasuk di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, di samping kegiatan berkaitan investasi lainnya. Kami juga mendorong agar usaha pariwisata semakin terstandarisasi dan berkualitas dalam memberikan layanan kepada wisatawan. Menyikapi isu akomodasi tidak berizin yang mencuat di Bali dan destinasi pariwisata lainnya, sejak awal tahun ini kami telah melakukan pendataan, pembinaan, pendampingan, dan edukasi perizinan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha akomodasi pariwisata. Kami telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, dan sanksi administratif dalam perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam penataan kembali subsektor akomodasi, khususnya terkait perizinan. Sebagai tindak lanjut, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan online travel agent untuk memastikan seluruh akomodasi platform telah memiliki perizinan berusaha dengan klasifikasi KBLI yang sesuai, paling lambat tanggal 31 Maret 2026. Untuk membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut, kami juga menyediakan coaching klinik sebagai dukungan pendampingan. Legalitas usaha bukan sekedar formalitas administratif, izin melalui sistem OSS adalah prasyarat agar sebuah akomodasi pariwisata memenuhi standar keamanan, profesionalitas, dan kewajiban fiskal yang berdampak langsung kepada pendapatan asli daerah atau PAD dan penerimaan pajak pemerintah pusat.
Kementerian Pariwisata juga memiliki program Wonderful Indonesia Scale Up Hub. Program pendampingan UMKM pariwisata mencakup mentoring, pitching, dan business matching. Perkembangan para pelaku usaha ini juga kami pantau setiap 3 bulan supaya mereka benar-benar siap masuk ke ranah investasi. Mendorong usaha pariwisata juga semakin berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kami juga menginisiasi kerjasama dengan UNDP, misalnya dalam hal carbon tracking, sehingga proyek-proyek yang kita tawarkan semakin sesuai dengan standar yang dicari investor global. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini Indonesia memiliki 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 destinasi pariwisata regeneratif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang menjadi prioritas pengembangan pariwisata secara nasional. Agar arah pengembangan semakin jelas dan terukur, seluruh destinasi pariwisata prioritas akan segera memiliki rencana induk destinasi pariwisata nasional atau RIDPN. 4 RIDPN yang belum terbit telah selesai draftnya dan akan segera ditetapkan sebagai peraturan presiden agar formal menjadi dasar hukum untuk referensi bersama. Apresiasi kami untuk seluruh dukungan yang diberikan terhadap pengembangan destinasi dan infrastruktur. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat atas kerjasama dan dukungannya di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 destinasi regeneratif seperti yang kita lihat di layar ini. Indonesia saat ini memiliki 12 UNESCO Global Geopark serta 11 geopark nasional yang tersebar di 8 provinsi. Pada tahun ini, Kementerian Pariwisata secara aktif mengawal proses revalidasi geopark, termasuk Geopark Caldera Toba yang sebelumnya menerima peringatan Yellow Card dari UNESCO pada tahun 2023. Hasilnya, Geopark Danau Toba resmi kembali memperoleh status Green Card pada tahun ini. Kedua geopark lainnya juga mempertahankan status Green Card-nya. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah setempat. Kami menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas sinergi yang telah terbangun. Bapak Ibu yang kami hormati, Indonesia sebagai negara yang salah satu penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata ramah muslim unggulan. Berkat dari peluang tersebut, kami kembali melanjutkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI bersama Bank Indonesia, NHI, Al-Halal Tourism Center, dan Crescent Rating. IMTI menjadi instrumen untuk mengukur dan memastikan kesiapan serta kualitas destinasi yang kami arahkan sebagai destinasi ramah muslim. Sebagai tindak lanjut, kami memperluas sertifikasi halal bersama BPJPH untuk 1.500 desa wisata yang kini telah menghasilkan 2.885 sertifikasi halal di desa wisata. Indonesia memiliki kekayaan bahari yang luar biasa, termasuk wisata adventure seperti diving yang sangat diminati. Hari ini kami telah merilis pola perjalanan diving di Raja Ampat setelah sebelumnya kami berkolaborasi dengan Divers Alert Network melalui pelatihan Diving Safety 1000 Initiatives. Di sisi lain, kami terus memperkuat standar keselamatan secara menyeluruh melalui pelatihan dan mitigasi risiko. Pemerintah juga berupaya untuk terus hadir, memudahkan masyarakat dalam berwisata melalui berbagai insentif di periode liburan yang terbukti mendorong peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara, yang di antara lain adalah sewaktu Lebaran, libur sekolah, dan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Selain itu, pemerintah menyiapkan diskon berbagai moda transportasi dalam beragam bentuk insentif, yaitu diskon pesawat, diskon kereta api, diskon kapal, dan penyeberangan. Pemerintah juga meluncurkan 2 insentif dalam program paket ekonomi 2025 yang telah khusus ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja pariwisata lewat PPh 21 ditanggung pemerintah untuk tenaga kerja pariwisata dan juga program magang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kementerian Pariwisata terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan pariwisata Indonesia. Kami berbangga dan bersyukur bahwa seluruh unit kerja menunjukkan kinerja dan inisiatif yang kuat sepanjang tahun ini, tercermin pada berbagai penghargaan yang berhasil diraih. Salah satunya yang saat ini kami sangat banggakan adalah juara pertama Badan Publik dengan strategi komunikasi terbaik pada tahun 2025. Pencapaian besar lainnya tahun ini adalah disahkannya Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 18 tahun 2025. Sebuah agenda carryover dari periode sebelumnya yang berhasil dituntaskan pada tahun pertama periode ini. Kami berbangga dapat menjadi mitra DPR RI untuk memastikan regulasi ini tepat sasaran, komprehensif, dan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Lalu, untuk dapat bekerja dengan baik, kita juga harus memahami kondisi yang kita hadapi. Publikasi yang Bapak dan Ibu lihat di layar, Indonesia Tourism Outlook, Forward-Looking Tourism 2045, dan Tourism Snapshot menyajikan berbagai insights tentang dinamika pariwisata saat ini dan masa depan. Pariwisata Indonesia adalah milik kita semua, karena itu upaya untuk memperkenalkannya ke panggung dunia juga menjadi tanggung jawab kolektif. Tanpa sinergi, kemajuan pariwisata tidak mungkin terwujud. Sepanjang tahun ini, Kementerian Pariwisata telah menjalin 15 kerjasama lintas kementerian dan lembaga melalui penandatangan nota kesepahaman. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kolaborasi dan dukungan yang terbangun dengan sangat baik. Dan nota kesepahaman ini membuka ruang bagi kita untuk menjalankan berbagai program kolaboratif guna memperkuat pariwisata Indonesia. Salah satunya kerjasama dengan Badan Gizi Nasional dan Universitas Pertahanan serta Politeknik Pariwisata NHI Bandung di bawah naungan Kementerian Pariwisata telah memberikan pelatihan kepada 1.600 calon kepala dapur atau program sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Selain dalam negeri, Kementerian Pariwisata juga aktif dalam jejaring internasional untuk mendorong lompatan pariwisata Indonesia. Tahun ini, sebanyak 7 dokumen kerjasama internasional telah terrealisasi. Dengan kolaborasi yang semakin luas, kita ingin memastikan pariwisata Indonesia terus bergerak, terkoneksi, dan relevan di panggung global. Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Indonesia di UN Tourism. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah ke-37 Joint Meeting of the UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific dan the UN Tourism Commission for South Asia atau 37th CAP CSI yang diselenggarakan pada 15 hingga 16 April 2025 yang dihadiri oleh 161 delegasi dari 30 negara. Agenda MICE ini adalah kesempatan penting untuk Indonesia kembali menegaskan perannya dalam forum strategis membahas masa depan pariwisata global sekaligus sebagai momentum penampilan keragamannya Indonesia di dunia. Kami memahami bahwa masih banyak aspek kepariwisataan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan wisatawan. Untuk itu kami menghadirkan Halo Wonderful, sebuah layanan informasi pariwisata terpadu. Tujuannya adalah menyediakan akses informasi, menerima saran dan kritik, serta menyediakan ruang konsultasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Maka dari itu kami berharap dapat terus mendengar dari Bapak dan Ibu sekalian melalui forum ini. Bapak dan Ibu, sebelum saya menutup paparan hari ini, saya ingin menyampaikan hasil program flagship kami tahun ini. Gerakan Wisata Bersih adalah upaya kami untuk meningkatkan kebersihan dan
higienitas di destinasi wisata. Kami berharap 14 kegiatan di berbagai destinasi prioritas yang kami lakukan dapat membangkitkan kesadaran wisatawan untuk terus menjaga salah satu sabta pesona ini. Apresiasi kami kepada komunitas dan masyarakat lokal yang telah berpartisipasi, lebih dari 9.000 individu dan 22 mitra strategis yang turut terlibat. Sejak Oktober 2024 hingga November 2025, Kementerian Pariwisata melakukan transformasi digital secara bertahap melalui program Tourism 5.0. Sebelum transformasi, Indonesia.travel masih bersifat terbatas, fokus pada tampilan foto dan artikel dengan informasi yang belum terintegrasi. Tahap pertama diselesaikan pada Februari 2025 melalui revamping menyeluruh website Indonesia.travel yang bertransformasi dari website visual menjadi platform informasi pariwisata nasional yang komprehensif. Platform ini kini menampilkan peta interaktif seluruh Indonesia, informasi terintegrasi mengenai culture and beliefs, arts and crafts, tourist destinations, fashion, culinary and shop, serta digitalisasi calendar of events dan penguatan database pariwisata sebagai fondasi layanan berbasis data. Di tahap kedua dirampungkan pada akhir November 2025 dengan peluncuran Maya, yaitu Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia. Integrasi ini menjadikan Indonesia.travel sebagai platform cerdas berbasis fully integrated AI system, berfungsi sebagai itinerary provider sekaligus digital travel companion. Maya mampu memberikan rekomendasi itinerary perjalanan yang terpersonalisasi, dapat diedit, serta menjadi asisten yang dapat ditanya apapun terkait pariwisata Indonesia, menjawab kebutuhan wisatawan global akan pengalaman yang personal, efisien, dan mudah diakses. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari hanya 6 negara di dunia yang memiliki AI khusus pariwisata yang kompetitif. Swiss, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand dengan kelengkapan fitur, aksesibilitas tinggi, serta integrasi data yang kuat, Maya menjadi salah satu yang terdepan di antara negara-negara tersebut. Terobosan ini merupakan lompatan strategis digitalisasi pariwisata nasional sekaligus benchmark transformasi digital pariwisata di tingkat kementerian secara global sejalan dengan visi pariwisata berkualitas melalui Tourism 5.0. Untuk mengakselerasi pariwisata berkualitas, kita membangun dari kekuatan yang kita miliki, salah satunya gastronomi. Indonesia negeri rempah dengan cita rasa berani dan khas. Dari fondasi inilah Wonderful Indonesia Gourmet dikembangkan dengan visi memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata gastronomi unggulan dunia. Program ini menghadirkan 5 inisiatif utama, yaitu yang pertama Media Gastro Tour, yang mengenalkan restoran gourmet Indonesia ke panggung internasional dengan menghadirkan international journalist dan key opinion leaders termasuk Forbes Travel Guide, Lalis, dan Condé Nast, serta media nasional dan internasional dengan total value publisitas sebesar 16,37 miliar rupiah. Dan kedua, talk show Wonderful Indonesia Gourmet yang menghadirkan 24 gourmet experts dan speakers dan diikuti 160 peserta di Bali. Ketiga, peluncuran buku Indonesia Gourmet Guide yang berisi 120 curated restaurants unggulan di Jakarta dan Bali. Dan yang keempat, artisan market yang diisi oleh 24 tenants dari berbagai macam daerah yang dipenuhi oleh 570 pengunjung dengan total transaksi sebesar 88,98 juta rupiah. Dan terakhir, Restaurant Week diikuti oleh 78 restoran pilihan dengan total transaksi sebesar 15,36 miliar rupiah. Kami juga meluncurkan buku pola perjalanan wisata rasa
di Bumi Pasundan yang menampilkan kekayaan kuliner Jawa Barat sebagai inspirasi perjalanan dan panduan bagi pelaku industri dalam merancang paket wisata berbasis gastronomi. WIG pengalaman otentik sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir, yaitu petani, nelayan, pengrajin, pelaku usaha, hingga destinasi wisata baru. Selain kuliner, wellness adalah minat khusus lainnya yang menjadi unggulan Indonesia, berakar pada warisan tradisi yang panjang. Untuk mengangkat potensi ini, kami menyelenggarakan event Wonderful Indonesia Wellness 1 bulan penuh. Program ini menyatukan 2 festival regional yang luar biasa, Royal Surakarta Wellness Festival yang diselenggarakan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat dan juga Jogja Cultural Wellness Festival yang diselenggarakan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Yogyakarta. Wonderful Indonesia Wellness dihadiri oleh 3.735 pengunjung. Rangkaian kegiatan juga menggerakkan ekosistem industri melalui 96 UMKM yang terlibat, 73 mitra, dan 1.792 tenaga kerja. Kami juga meluncurkan buku Wellness Journey Across the Java Wonders yang memperkenalkan perjalanan wellness di Yogyakarta dan Surakarta sebagai pengalaman holistik sekaligus referensi bagi travel agent dan tour operator. Apresiasi kami bagi seluruh pihak yang terus berupaya menghadirkan pariwisata berkualitas. Tahun ini kami menyelenggarakan Wonderful Indonesia Awards sebagai bentuk pengakuan dan penyemangat bagi para pelaku industri pariwisata. Ada 47 penghargaan yang kami berikan dalam 10 kategori yang relevan dengan kondisi kepariwisataan. Khususnya di desa wisata, kami berkomitmen akan memberikan pendampingan kepada 15 desa wisata untuk pengembangan yang berkelanjutan. Dan kami percaya bahwa event adalah salah satu cara efektif untuk menarik wisatawan dan mendorong dampak ekonomi berganda. Sepanjang tahun ini kami menghadirkan beragam kegiatan melalui event by Indonesia, diantaranya 99 event Karisma Event Nusantara, 46 event nasional, 29 event internasional, dan 24 event MICE. Hasilnya nyata ada 12,2 juta pengunjung hadir di seluruh event yang tersebar se-Indonesia ini, lebih dari 20.800 UMKM dan lebih dari 250.000 tenaga kerja terlibat dengan perputaran ekonomi mencapai lebih dari 23,76 triliun rupiah. Kami juga percaya dan akan potensi desa wisata untuk menyajikan keragaman budaya dan kearifan lokal Indonesia secara otentik sebagai potensi wisata. Melalui platform Desa Wisata kami juga yaitu bernama Jejaring Desa Wisata atau Jadesta. Kami sudah mendata lebih dari 6.100 desa wisata tersebar di seluruh Indonesia. Kami senang sekali pendampingan yang kami berikan bersama mitra juga dapat terus mendorong desa wisata untuk memberikan prestasi yang solid lewat 2 desa wisata yang masuk dalam gelaran UN Tourism Best Tourism Villages tahun ini, 15 penghargaan dari ASEAN Tourism Awards di 3 kategori, ada 2.885 sertifikasi halal desa wisata yang kami tadi sudah sampaikan sebelumnya bekerja sama dengan BPJPH, dan 5 desa memperoleh sertifikat desa wisata berkelanjutan yang penyerahannya tadi kita saksikan bersama. Program flagship tahun 2026 akan melanjutkan yang tahun 2025 dan kami kembangkan lagi dengan menyesuaikan arah dan prioritas pariwisata. Kami memahami bahwa fondasi pariwisata yang sehat adalah terciptanya pengalaman berwisata yang aman dan nyaman. Karena itu kami menambahkan 1 program prioritas baru, yaitu peningkatan keselamatan berwisata. Dengan landasan yang telah dibangun pada 2025, kami akan meneruskan pengembangan desa wisata agar manfaat pariwisata menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memperkuat program pariwisata berkualitas melalui paket wisata tematik untuk menarik affluent turis atau premium market, menciptakan event berkualitas yang mengangkat nama Indonesia dalam payung Event by Indonesia dan Tourism 5.0 dengan fokus pada pengembangan platform terpadu untuk event.
Kami menyadari bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan, dan dengan masukan dari Bapak Ibu semua, kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi industri dan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kinerja pariwisata Indonesia sepanjang tahun 2025 serta komitmen kami untuk tahun 2026. Kami berharap tahun 2026 menjadi tahun yang membawa semangat baru, kebaikan dan kemajuan bagi pengembangan pariwisata Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, dukungan dan kolaborasi Bapak dan Ibu selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wonderful Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia, terima kasih sudah memaparkan begitu banyak, begitu dalam, begitu teknokratis, dan menurut saya ini pilihan yang berani karena memaparkan kinerja dengan angka-angka yang terukur. Dan tentu mudah-mudahan ini bisa diamplifikasi oleh teman-teman media, disebarkan kepada masyarakat bahwa Kementerian Pariwisata terus berikhtiar, berupaya, dan mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman media semakin banyak kolaborasi yang bisa tercipta. Dan sekarang kita sudah merangkum sejumlah pertanyaan dari teman-teman media beberapa waktu ke belakang, dan kami akan persilahkan para deputi dan juga tentu wakil menteri untuk berkenan menjawab pertanyaan dari media. Yang pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Kompas TV. Pertanyaannya adalah bagaimana antisipasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata untuk persiapan liburan Nataru. Dan saya ingin mengundang dengan hormat Ibu Wakil Menteri Pariwisata untuk menjawab hal ini, karena memang pemerintah berkali-kali melakukan rapat ya di kepolisian, di Kemenko PMK, di Kemenko Ekonomi dan seterusnya. Mungkin teman-teman media butuh update dari perspektif pariwisata. Ibu Wakil Menteri kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas Imam. Izin Bu Menteri, teman-teman media semuanya, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Imam ya, bahwa ada banyak hal yang sudah kami lakukan di Kementerian Pariwisata jelang libur Nataru ini. Kami baru saja kemarin rapat di Polri untuk kembali memastikan bahwa Nataru ini akan berjalan dengan aman, nyaman dan menyenangkan untuk masyarakat, baik itu wisatawan domestik, wisatawan Nusantara maupun juga wisatawan mancanegara. Sebelum menjawab apa yang kami lakukan, saya ingin menyampaikan dulu ya bahwa diproyeksikan di Desember ini untuk Wisman ini akan ada di angka 1,5 juta kunjungan begitu, dan kemudian wisatawan Nusantara menurut Kementerian Perhubungan yang melakukan survei akan ada sekitar 100 juta orang yang berencana melakukan perjalanan selama bulan Desember ini. Ketika perjalanan luar kota itu kan masuk dalam kategori berwisata, baik itu wisata lokal gitu, antar kabupaten, antar kota. Nah, melihat angka yang begitu besar dengan puncaknya diperkirakan ada di minggu terakhir bulan Desember ini, tentu Kementerian Pariwisata mendorong agar semua pihak ini bersiap untuk menghadapi lonjakan pergerakan Wisnus dan juga wisatawan mancanegara pada periode libur Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026. Utamanya adalah dari aspek keamanan dan juga keselamatan. Itu juga yang kemudian ditekankan dan kami juga tekankan pada saat rapat bersama dengan Polri kemarin. Nah, Kementerian Pariwisata juga sudah menerbitkan ada surat edaran Menteri Pariwisata, ini ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah, kemudian juga asosiasi dan juga pelaku pariwisata. Nah, kita atau Kemenpar ini dengan tegas menginstruksikan agar pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif, utamanya dengan teman-teman asosiasi baik itu PHRI, kemudian juga terkait dengan aspek kesehatan, keamanan di destinasi tentu dengan rumah sakit terdekat, kemudian dengan PMI, dengan Polri untuk keamanan, kemudian juga dengan BPBD karena prediksi dari BMKG kemarin disampaikan juga di sidang kabinet paripurna di Desember ini akan ada curah hujan yang cukup tinggi. Tentu ini harus diantisipasi dan juga dengan Basarnas tempat. Surat edaran ini juga sudah disosialisasikan secara luas dan dengan teman-teman di asosiasi dan juga pemerintah daerah, dan Kemenpar juga mendorong agar ada penerapan namanya manajemen resiko destinasi pariwisata
Nah, ini khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki tingkat risiko tinggi. Jadi kami sudah menyebarkan matriks ke teman-teman pemerintah daerah melalui Kedeputian 2 untuk mengisi matriks itu sehingga kita bisa petakan mana yang ada rawan bencana, sehingga ini bisa dikoordinasikan langsung dengan teman-teman di BPBD dan juga Basarnas. Kemarin Basarnas juga sangat suportif sekali dengan kami untuk antisipasi kejadian bencana di daya tarik wisata atau destinasi wisata. Kami berharap juga ini teman-teman atau pemerintah daerah bisa segera memenuhi matriks tersebut sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita di situ mengidentifikasi Mas Imam dan juga teman-teman adalah pertama dari daerah rawan bencananya, kemudian juga early detection system, ini penting sekali, dan berbagai hal lainnya. Nah, penerapan ini mengacu kepada petunjuk teknis implementasi manajemen resiko di destinasi pariwisata dan juga ada modul CHSE, penanggulangan kebencanaan dan juga pengelolaan pengunjung. Semua modul ini Mas Imam sudah kami sebarkan ke daerah dan juga ke teman-teman pengelola daya tarik wisata yang mudah-mudahan dibaca, diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga akhir tahun ini kita bisa mendengarkan informasi yang baik dari wisatawan kita nantinya. Nah, kita juga mengimbau kepada mitra industri untuk membuat namanya paket wisata Nataru. Sampai dengan saat ini mungkin nanti Bu Deputi bisa mengoreksi, ada 65 paket wisata yang sudah terkumpul dan kita sudah sebarkan melalui on media kita. Ini terkumpul dari 23 mitra industri kita. Jadi paket-paket ini meliputi destinasi di prioritas kita ada Danau Toba, Mandalika, BTS, Bromo Tengger Semeru, Bali, Batam dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan, pergerakan, mendorong ekonomi kita di kuartal keempat. Amin. Kemudian juga kita mengimbau juga kepada online travel agent melalui surat Menteri Pariwisata terkait dengan penerapan kebijakan pemerintah atas harga tiket angkutan udara selama Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026. Ini kemarin Pak Menteri Perhubungan di depan Pak Presiden sudah menyampaikan paket wisatanya. Saya pikir teman-teman media sudah tahu apa saja itu diskon-diskonnya, termasuk diskon tiket pesawat 13 hingga 14%. Sebagian diberikan. udah beli mungkin Bu. Mungkin udah beli, karena ini berlaku untuk perjalanannya di Desember hingga Januari nanti. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah dijalankan, kami rasa sudah berjalan saat ini, tiketnya sudah mulai dibeli oleh masyarakat. Jadi Kementerian Pariwisata tentu juga terus memperkuat ya sinergi dengan pemerintah daerah, karena sekali lagi pemerintah daerah adalah aktor utamanya begitu kalau kita bicara destinasi wisata, dan teman-teman swasta juga dan berbagai stakeholder pariwisata untuk mendukung pelaksanaan event-event yang akan terjadi. Kemarin Pak Menko Erlangga sudah memaparkan depan Presiden event-event yang kami selenggarakan, yang diselenggarakan oleh Kemenpar maupun didukung oleh Kemenpar. Ada sekitar 244 event, nanti Pak Vijay mungkin bisa koreksi, yang sudah akan diselenggarakan. Kemudian juga selain itu ada selain event, kita ada wisata belanja juga. Bu Menteri sudah launching di sini waktu itu, ada bersama dengan Hipindo, yaitu Bina Indonesia Great Sale 2025 yang diselenggarakan dari 18 Desember sampai dengan 4 Januari 2026. Wisata belanja akhir tahun, saya pikir ini akan mendorong pergerakan wisatawan ke Indonesia. Nah, program ini Mas Imam ini melibatkan lebih dari 380 perusahaan, ada 80.000 gerai, 800 merek, dan lebih dari 400 mall di 24 provinsi yang ada di Indonesia. Diskonnya itu dari 20% sampai dengan 80%. Jadi kalau mau wisata belanja, ini kesempatan yang baik sekali, karena yang tertinggi itu sampai dengan 80%. Nah, ini tentu sebagai daya tarik tambahan khusus bagi wisatawan mancanegara, itu akan disiapkan fasilitas tax refund sebesar 11%.
Jadi Wow. kita harapkan datang ke Indonesia spendingnya juga tinggi seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang sudah kami lakukan. Bu Menteri waktu ini sudah rapat juga di Kemenko PMK terkait Ya. persiapan Nataru. Kemarin saya di Polri, jadi saya pikir kita semua sangat siap menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini. Masyarakat kami harap juga bisa memantau, kami akan selalu mengupdate informasi-informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca ataupun promosi-promosi lainnya. Terima kasih Mas Imam. Ibu Wamen, terima kasih banyak. Ibu Menteri kapanpun mau ikut join, kapanpun Bu. Raise hand aja, kabari kami ya Bu ya. Jadi tadi ada Bina, Bu Wamen sudah ready, jadi yang gaji Januarinya sudah ditransfer. Bisa dengan bijaksana mulai belanja ya karena diskonnya banyak ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya sekarang mau membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman, nanti akan dijawab oleh para deputi dan juga Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya ini dari The Jakarta Post ya. The Jakarta Post pertanyaannya, bagaimana rencana pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas di 2026 dan target apa saja yang ditetapkan untuk program 10 DPP ini. Nah selanjutnya saya mau minta tolong Pak Haryanto, Pak Deputi untuk berkenan membantu memberikan jawaban terkait pertanyaan dari teman-teman Jakarta Post. Pak Haryanto kami silakan. Sudah on itu Pak? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana rencana pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas. Jadi basis rencana pengembangan itu tentunya kepada potensi dari destinasi itu sendiri, dari masing-masing destinasinya. Setiap destinasi termasuk tentunya 10 destinasi pariwisata prioritas itu memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki kekuatannya baik itu bentang alam, budaya dan termasuk kearifan lokalnya. Dan juga memiliki potensi menawarkan bagaimana wisatawan itu berkesan. Nah, formulasi strategi pengembangannya sebagaimana tadi Ibu Menteri sampaikan itu merujuk kepada rencana induk destinasi pariwisata nasional atau RIDPN. Ini sudah clear. Tadi Ibu Menteri meng-highlight sudah 10 RIDPN itu alhamdulillah di periode sekarang ini terselesaikan semua. Tugasnya sudah selesai, tinggal mengawalnya, memastikan bagaimana rencana aksi dari 10 RIDPN itu dapat terkawal dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sangat maklum, pengembangan destinasi atau pariwisata secara keseluruhan itu tentu saja memiliki karakteristik untuk dikembangkan bersama oleh seluruh stakeholder, kementerian lembaga. Jadi adanya RIDPN ini memastikan seluruh DPP itu selain dikembangkan berdasarkan karakteristiknya tetapi memastikan kolaborasi dari seluruh pihak. Sebagai contoh, misalnya RIDPN Labuan Bajo, itu ada 23 kementerian lembaga. Di pusat ada 14 kabupaten kota atau pemerintah daerah yang terlibat. Wakatobi lebih keren lagi, 27 kementerian lembaga, 28 pemerintah daerah terlibat. Jadi clear, perencanaan, pengembangan 10 destinasi pariwisata merujuk pada rencana induk pengembangan destinasi nasional yang sudah ditetapkan 6 oleh Kepres yang sudah terbit dan Ibu Menteri tadi sampaikan 4 sedang diproses di Kemensesnek. Mungkin itu dari kami. Jelas sekali, terima kasih Pak. Jadi memang itu harapan banyak pihak Pak Har, banyak yang bertanya, khususnya teman-teman media. Gimana 10 destinasi prioritas itu punya draft yang tepat dan Bapak menjelaskan dengan sangat lugas. Terima kasih Pak Har. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman Harian Kompas. Ini akan menarik menurut saya, pertanyaannya juga bagus sekali seperti yang 2 sebelumnya. Dari Harian Kompas pertanyaannya, berkaca dari Malaysia sebagai negara dengan jumlah kunjungan Wisman tertinggi di ASEAN tahun 2025, salah satu kunci sukses mereka adalah menarik Wisman dengan konektivitas. Apakah dalam mencapai target Wisman tahun depan,
pemerintah juga mempertimbangkan untuk meningkatkan konektivitas. Karenanya kami mungkin mengundang Bu Made untuk chip in jawaban Ibu kepada teman-teman media, khususnya dari Harian Kompas untuk menanggapi soal ini. Bu Made kami silakan. Ya, terima kasih Mas Imam. Selamat sore Bu Menteri, Bu Wamen, rekan-rekan sekalian, dan rekan-rekan media tercinta. Untuk pertanyaan bagus ini kami ingin menyampaikan bahwa pertama, betul sekali ya, konektivitas itu merupakan salah satu kunci ya dari adanya pergerakan atau peningkatan wisatawan, itu udah pasti ya. Dari data yang ada sekitar dari BPS ya, 71,52% itu wisatawan mancanegara itu bergerak gitu ya, atau inbound masuk ke Indonesia itu melalui pesawat udara. Jelas lah ya, mereka jauh-jauh gitu ya dari kecuali yang mungkin dari border di Singapura mereka naik kapal laut, atau yang di border di PNG, kemudian Timor Leste dan sebagainya. Tapi otherwise mereka naik pesawat. Itu penting sekali ya. Jadi pentingnya konektivitas bagi kita. Nah, kabar baiknya adalah pemerintah melalui ini langsung dari Presiden ya, meminta agar pariwisata itu semakin bergeliat gitu. Jadi bulan Agustus lalu telah dibuka 36 bandar udara internasional, statusnya internasional. Dari 17 sebelumnya, ini bagus ya, bagus sekali. Nah sekarang bagaimana caranya agar bandara-bandara tersebut aktif, kemudian konsisten, kemudian demand-nya dapat. Nah itu yang kita lakukan. Jadi creating demand dari Kementerian Pariwisata, salah satu tugasnya khususnya kami juga di pemasaran ya, bagaimana tadi Bu Menteri sudah menyampaikan kan, melalui promosi, melalui awareness dan sebagainya gitu. Kemudian untuk itu kami bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan tentu saja, dan kementerian dan lembaga lain termasuk pemerintah daerah ya, untuk memastikan bahwa konektivitas ini lancar, kemudian bandara-bandara juga terisi. Kemudian yang lain adalah selain dari konektivitas itu, jangan lupa juga dari destinasinya itu sendiri. Kita harus memastikan bahwa destinasi tersebut juga siap untuk menerima wisatawan itu, sehingga kita bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia. Dan konektivitas ini terakhir ya, bukan hanya untuk wisatawan mancanegara ya, tapi wisatawan Nusantara juga nih. Saya sering banget menerima WhatsApp Bu Made atau Bu Menteri, sering banget dapat DM, kapan nih tiket turun dan sebagainya gitu kan, konektivitas. Nah itu sesuatu yang sedang kita terus upayakan, dan tadi Bu Wamen juga menyampaikan beberapa insentif dari pemerintah yang dilakukan untuk pergerakan wisatawan Nusantara itu, terutama di Nataru ini. Jadi demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Made atas jawabannya. Tentu harapan kita semua agar kinerja kita semakin baik, dan ya mungkin tahun-tahun mendatang kita bisa melampaui tetangga-tetangga kita yang memang juga terus berlari. Jadi kita harus terus mengakselerasi lari kita. Terima kasih Ibu Made, jawaban yang luar biasa. Selanjutnya, nah ini pertanyaan yang ramai diperbincangkan ya. Ini ditanyakan oleh teman-teman TVRI. Apa tanggapan Kemenpar terkait isu akomodasi yang beroperasi tanpa izin? Seberapa serius Kemenpar melihat masalah ini? Ini menarik ya, karena memang beberapa waktu terakhir Bu Menteri juga nggak kurang-kurang terus membahas masalah ini, mendalami, kemudian berusaha mencari solusi. Karenanya mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin sekali mengundang Pak Amnu Fuadi, Asdep Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan, untuk menyampaikan perspektifnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Imam. Yang kami hormati Bu Menteri, Bu Wakil Menteri, Bapak Ibu dan media yang kami cintai. Kami di Kementerian Pariwisata tentu sangat-sangat concern dengan hal ini. Karena isu akomodasi tanpa izin ini sudah lama menjadi perhatian kami. Hal ini karena masih banyaknya akomodasi, terutama yang jangka pendek, yang belum memiliki izin usaha dan belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai. Untuk memberikan kepastian, kami Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 tahun 2025 dalam rangka memetakan 77 lapangan usaha pariwisata, dan 8 diantaranya khusus untuk akomodasi jangka pendek yang wajib dimiliki
oleh merchant akomodasi di dalam online travel agent. Selanjutnya kami mencoba untuk melakukan pemetaan dengan melakukan riset khususnya di 2 gerbang pariwisata utama yaitu di Bali dan Jakarta. Dari data yang kami peroleh di di Oktober 2025 di Bali terdapat lebih dari 29.000 akomodasi non hotel di online travel agent, namun hanya 14,5 ribu. Jadi 14.500 yang tercatat di sistem BKPM. Artinya hampir mendekati 14,4 ribu yang tidak berizin. Di Jakarta ada sekitar 5 ribu. Dari 5 ribu itu hanya 1.500 atau 28,1% yang berizin. Dan sisanya 3.500 yang tidak berizin. Dengan kondisi ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, membuat data pemerintah tidak akurat dan terlebih lagi berpotensi menimbulkan ketidakaslian dan risiko keamanan baik untuk pengelola maupun untuk tamu. Oleh karena itu, kami secara aktif melakukan monitoring di lapangan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, berkolaborasi dengan online travel agent serta kementerian lembaga yang terkait untuk mendorong kepemilikan izin dan penggunaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang tepat. Kami tentu berharap akan semakin banyak akomodasi dan pelaku usaha pariwisata yang beroperasi secara resmi sehingga industri ke depan tumbuh lebih sehat, adil dan berkelanjutan. Demikian Pak Imam. Baik Pak Amnu, terima kasih sudah memberikan perspektif dan jawaban kepada teman-teman yang bertanya. Dan Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sesi Q&A, Ibu Menteri ada yang ingin disampaikan atau cukup? Cukup, baik. Ibu Menteri terima kasih, Ibu Wamen terima kasih, para Deputi terima kasih, Pak Sesmen terima kasih. Dan yang paling saya berterima kasih teman-teman media. Sekali lagi terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman begitu dalam, menggali potensi-potensi kinerja Kementerian Pariwisata di masa-masa mendatang. Sekali lagi terima kasih sudah hadir.